semua pemuda-pemudi Indonesia, terkhususnya di Provinsi Maluku, yang katanya nih Patimura Muda dan Marta Christina Tiaha Muda. Perkenalkan, nama saya Berta Samponu, Duta Pemuda Indonesia Provinsi Maluku tahun 2020. Sekarang ini tak jarang kita dengar pemuda yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di mana-mana. Terkhususnya di Provinsi Maluku ada generasi muda, remaja, pemuda yang bahkan menjadi pengedarnya. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk membahas hal ini. Dan di sore hari ini saya sedang bersama kedua narasumber saya. Di samping ada Ibu Dr. Steflana J. Lain Samputi, Dokter BNN Provinsi Maluku. Halo, saya sapa Kalana. Iya, selamat sore. Dan yang berikutnya di sini ada Kak cowok ganteng nih. Siapakah dia? Jadi ada Kak Gustav Pesi Warisa, Duta Genre Indonesia Provinsi Maluku tahun 2019. Halo semuanya. Ya. Halo. Luar biasa. Ya, jadi sore hari ini kita akan ada dalam bagi podcast. Kita akan berbagi informasi, tanya-tanya, ngobrol bareng Kak Gustav dari Duta Genre dan Kalana selaku dokter dari sudut pandang kesehatan terkait bahaya narkoba di kalangan generasi muda terkhususnya di Provinsi Maluku. Well, firstly untuk itu yang pertama mungkin Berta ingin tanya dari kedua narasumber, kira-kira menurut kakak berdua ya, berikan satu kalimat yang mendeskripsikan pengertian atau pandangan kak berdua tentang narkoba. Mungkin dari Kak Gustav. Ya, terima kasih kakak. Jadi menurut saya narkoba itu merupakan obat-obatan yang tidak dapat dipergunakan secara ilegal dan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti itu. Kak Lana. Oke, kalau dari Beta sendiri, kalau di medis biasanya kita lebih kenalnya itu narkotika ya, jadi digolongkannya itu banyak. Jadi narkotika berarti kepanjangannya itu narkoba, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Nah, kalau misalnya menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu sebenarnya narkoba atau narkotika ini sendiri merupakan zat yang bisa dari buatan ataupun maksudnya secara alami. Nah, biasanya dia akan memberikan efek, banyak efek, dan biasanya juga kadang digunakan di dunia medis untuk alasan atau izin-izin tertentu dalam pengobatan. Ya, mungkin seperti itu untuk gambarannya. Untuk gambaran terkait apa itu narkoba. Nah, yang pertama nih, Berta mau tanya ke Kak Gustav. Selaku generasi milenial sekarang, bagaimana pandangan Kak Gustav untuk pemuda-pemuda terkhususnya di Provinsi Maluku yang sudah menggunakan baik sebagai pengedar maupun sebagai pecandu narkoba? Kira-kira menurut kakak pandangannya seperti apa? Kemudian bahaya dan dampaknya itu seperti Ya, apa? baik Kak. Jadi untuk isu dan permasalahan terkait narkoba ini tentunya bukan lagi merupakan hal yang baru kita bahas bersama ataupun bukan merupakan hal yang baru terjadi. Ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kita sebagai generasi muda sekarang ini, kaum milenial, yang dimana masalah ini sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi bagaimana ada beberapa dampak yang dapat memberikan kita dorongan untuk kita menggunakan narkoba, yaitu faktor-faktor yang mendukung seperti faktor internal dan faktor eksternalnya. Kalau faktor internal itu berarti berhubungan dengan diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai kesehatan mental, dan juga kalau eksternalnya itu kita berhubungan dengan keluarga kita, orang tua, saudara, dan juga teman-teman kita dengan semua orang di lingkungan setiap hari kita. Nah, tapi kebanyakan itu lebih kita lihat bahwa hubungan antara orang tua atau broken home itu lebih menjadi faktor pendukung seorang anak atau generasi muda menggunakan narkoba, sehingga mereka merasa depresi dan mencari obat-obatan tersebut untuk menenangkan diri mereka sendiri, karena memang tahu bahwa narkoba ini merupakan obat yang memberikan dampak efek tenang untuk menghadapi hal seperti itu. Nah, kalau untuk saya sih pandangan saya terkait dengan anak pemuda di Provinsi Maluku, tentunya kita tidak lagi bisa bilang bahwa tidak ada, karena memang hal tersebut terjadi.
Dan untuk dampak negatifnya, tentunya mengganggu sekali proses kehidupannya sehari-hari, tidak produktif. Sebagai generasi muda kita harus dituntut untuk produktif apalagi dengan pandemi COVID-19. Namun, dan juga untuk menurunkan prestasi sebagai seorang pelajar. Nah, seperti itu Kak. Iya, jadi dampaknya bukan saja di kesehatan tapi juga psikologi mentalnya itu terganggu sehingga berdampak ke sekolah atau dia punya prestasi ya untuk generasi muda. Nah, itu dari Kak Gustaf, pandangan menurut dari sisi generasi muda, pemuda sekarang. Nah, kemudian jadi tadi dikatakan Kak Gustaf katakan bahwa dampaknya itu kepada kesehatan kita. Untuk itu Berta mau tanya ke Kak Lana nih sebagai dokter. Jadi dari sisi kesehatannya, kalau memang penggunaan narkoba itu berdampak untuk kesehatan seseorang terganggu, nah bagaimana dengan penggunaan beberapa bahan ya saat di dalam makanan atau minuman atau bahkan obat-obatan yang itu mendukung kesehatan? Kira-kira bagaimana Pak menurut Kakak Lana Kak dokter terkait ini? Iya, jadi mungkin kita harus di persepsi kita dulu untuk kalangan muda ya, yang tadi dibilang Kak Gustaf itu benar sekali. Lebih banyak atau lebih cenderungnya itu karena sebenarnya mereka kalangan muda lebih mencari efek sesaat dari penggunaan narkoba itu sendiri. Tapi kalau misalnya dari segi kesehatan, yang tadi seperti pengertian yang sudah Beta jelaskan, itu biasanya lebih dikategorikan kepada golongan psikotropika atau obat-obat tertentu yang digunakan misalnya mau dilakukan operasi sesar untuk kehamilan, biasanya itu menggunakan obat yang golongannya sama tapi dalam dosis tertentu. Jadi kalau untuk makanan, minuman ataupun obat-obatan yang digunakan untuk menunjang kesembuhan atau pemulihan, itu sudah ada resep atau dosisnya. Tapi kalau untuk penggunaan narkoba di kalangan remaja ataupun pemuda tanpa resep dari dokter atau yang tidak dianjurkan, biasa akan memberikan dampak negatifnya itu lebih banyak. Jadi tidak ada efek positifnya sih sebenarnya. Kalaupun kita misalnya menggunakan contoh makanan atau minuman yang dikonsumsi dalam dosis atau batasan tertentu, pasti tidak ada efek yang berlebihan. Jadi istilahnya tuh sesuatu yang kita konsumsi kalau berlebihan kan pasti efeknya akan jadi lebih, ya tidak seperti yang kita harapkan. Begitu pula kalau tidak cukup dosis juga kan tidak berefek untuk memulihkan. Jadi kalau penggunaan untuk makanan, minuman atau obat-obatan yang sesuai dengan anjuran dokter dibolehkan karena ada izinnya. Tapi kalau secara bebas ya memang sangat tidak dianjurkan karena lebih banyak dampak negatifnya daripada positif, seperti itu. Baik, kita sudah sampai pada pemakaian narkoba, penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk obat-obatan tadi, Berta mau tanya lagi terkait kalau memang kalau generasi kita, teman kita ya, untuk Kak Dokter nih sudah menggunakan narkoba, kira-kira solusi untuk pencegahan atau pengobatan untuk kan ada tahap-tahap penggunaannya. Untuk yang tahap awal itu kira-kira apa yang bisa kita sebagai generasi muda membantu teman kita yang menjadi pecandu tapi masih tahap awal, kira-kira solusi awalnya itu seperti apa? Iya, jadi kalau dari kesehatan sendiri kan yang tadi sudah dijelaskan, jadi tergantung memakainya itu dosis seperti apa. Kalau biasanya dari BNN sendiri kita kan punya yang namanya program rehabilitasi, dan itu program atau layanannya itu gratis, diperuntukkan untuk korban penyalahgunaan narkoba. Jadi yang memang tidak dilakukan tindak pidana karena dapat hukuman misalnya masuk penjara, diputuskan bisa dilakukan rehabilitasi, maka kita sebagai generasi muda, apalagi misalnya orang yang ternyata yang korban penyalahguna ini tetangga atau kerabat terdekat, jadi jangan langsung di stigma, maksudnya jangan langsung tidak diperhatikan lagi, masa bodoh, dikucilkan, tapi justru harus dirangkul. Apalagi kalau masih awal, biasanya itu masih butuh dukungan. Dukungannya itu yang paling perlu sebenarnya dari orang tua dulu, dari keluarganya dulu, kemudian kerabat terdekat.
kita dukung dengan ajak ayo rehabilitasi, karena rehabilitasi gratis gitu. Jadi mungkin sebagai generasi muda kita harus sama-sama bergerak memerangi narkoba. Kemudian kalaupun misalnya ada kerabat yang memang sudah mencoba atau terlanjur, selagi masih bisa untuk dilakukan rehabilitasi, ayo kita sama-sama ajak untuk benar-benar direhabilitasi. Lakukan rehabilitasi, mengajak untuk melakukan rehabilitasi. Oke, Kak Gustaf ya. Jadi di sini pertanyaannya untuk Kak Gustaf sebagai seorang duta genre Provinsi Maluku. Kira-kira tindakan apa yang kakak dan mungkin teman-teman duta di luar sana bisa lakukan, seperti tadi kata Kak Lana, Kak Dokter, tentang untuk membantu teman-teman kita yang sudah bercandu atau untuk mengajak pemuda-pemuda lain sehingga tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba. Ya, jadi Kak, di genre itu kita pastinya mempunyai program-program terkait dengan narkoba ini. Nah, jadi kita itu sebagai seorang duta tentunya kita harus menjadi motivasi serta media informasi dan edukasi bagi teman-teman lainnya. Tentunya kita telah melakukan banyak sekali sosialisasi di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga masyarakat, yang dimana kita menginformasikan pengetahuan yang pertama itu, karena kita merasa bahwa kalau kurangnya pengetahuan berarti generasi muda tidak tahu apa itu dampak dari narkoba jika digunakan secara ilegal atau tidak sesuai dengan saran dokter tadi. Nah, yang kedua, kami juga di genre itu punya 8 substansi genre, yang salah satunya adalah narkoba atau nafsa, di mana 8 substansi genre ini kami utamakan untuk generasi muda untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, genre itu ada generasi berencana. Nah, jadi di genre juga ada namanya PIK. PIK itu merupakan Pusat Informasi Konseling Remaja, PIKR, dan di mana kami mempunyai namanya pendidik sebaya dan konselor sebaya, sehingga ada teman-teman atau pemuda remaja yang menghadapi masalah seperti ini. Teman-teman tersebut bisa curhat kepada kami di PIK dan bagaimana peran kami dapat memberikan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Tentunya kami selalu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti BNE dan sebagainya. Itu merupakan suatu proses atau langkah yang kami ambil untuk bagaimana bersama-sama mendukung pemerintah menangani masalah narkoba ini. Seperti itu, Kak. Wah, luar biasa. Jadi dari pihak BNN sendiri melakukan rehabilitasi. Nah, dari pihak Duta Genre sendiri bagaimana mengajak dengan memberikan edukasi atau konseling. Luar biasa. Jadi pemuda di luar sana jangan takut ya kalau sebagai pecandu awal atau bahkan yang belum, mari sama-sama kita saling merangkul dan jangan takut karena ada teman-teman dari Duta Genre juga yang akan membantu kita, kemudian bisa ke BNN Maluku untuk program rehabilitasi. Well, mungkin ada pesan dari Kak Dokter dan Kak Gustaf untuk pemuda-pemuda di luar sana terkait penyalahgunaan narkoba. Mungkin pesan untuk tidak menggunakan narkoba, terkhususnya di kalangan generasi milenial di Provinsi Maluku. Kak Gustaf? Ya, baik. Jadi untuk pesan saya kepada generasi muda, tentunya kalianlah penerus bangsa selanjutnya. Sebagai generasi yang bagus, kita harus membesarkan generasi juga yang sehat, bebas dari narkoba, sehingga kita pun dapat menjadi generasi berencana. Generasi berencana berarti generasi yang bebas bencana, bebas dari masalah narkoba, sehingga kita bisa menjadi generasi yang produktif serta siap membangun bangsa dan negara. Kalau dari Beta sendiri mungkin pesannya lebih ke kenali diri Satong sebagai pemuda dulu. Jadi yakin dulu kalau misalnya lebih banyak mendekatkan diri secara spiritual ke Tuhan dan lebih maksudnya hubungan dengan keluarga itu baik, Beta rasa tidak akan ada pikiran atau hal-hal yang bisa menjerumuskan untuk Beta harus coba ini karena pengaruh pergaulan ataupun itu pasti tidak ada. Jadi pesannya sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa seperti yang tadi Kak Gustaf sudah bilang, harus benar-benar lebih produktif. Intinya harus lebih produktif, lebih banyak mengisi
keseharian dan kesibukan kita dengan hal-hal yang bermanfaat bukan saja bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Dan sekali lagi beta mengajak untuk sama-sama kita harus lawan narkoba, harus tolak narkoba apapun yang ditawarkan. Intinya itu narkoba itu tidak ada efek yang positif bagi kehidupan sendiri maupun kehidupan di lingkungan. Mungkin seperti itu. Ya baik, dan dari saya selaku Duta Pemuda Indonesia Provinsi Maluku, bagi pemuda-pemuda di luar sana terkhususnya di Provinsi Maluku, mari sama-sama raih prestasi, gapai cita-cita, karena kita sukses tanpa narkoba, kita bisa sukses tanpa narkoba.